Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurolik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang gredi algoritma pada mata kuliah analisis algoritma. Gredi algoritma merupakan salah satu teknik dasar dalam perancangan algoritma yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Algoritma ini dikenal karena kesederhanaan konsep dan kecepatan dalam memperoleh solusi. Pada presentasi ini akan dibahas secara mendalam mengenai apa itu gredi algoritma, bagaimana konsep dasarnya, karakteristik yang harus dipenuhi, cara kerja, serta contoh penerapan dalam berbagai permasalahan algoritmatik. Kita akan masuk ke pendahuluannya. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam bidang informatika, algoritma memegang peran yang sangat penting karena kualitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya. Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata maupun dalam komputasi bersifat optimasi, yaitu permasalahan yang berujung mencari solusi terbaik dari sejumlah kemungkinan solusi yang ada. Contohnya adalah mencari jarak terpendek, biaya minimum, atau penggunaan sumber daya yang paling efisiensi. Untuk menyelesaikan masalah optimasi tersebut, dikembangkan berbagai pendekatan algoritmatik. Salah satunya adalah gredi algoritma yang menekankan pada pengambilan keputusan secara cepat berdasarkan kondisi saat ini. Pengertian dari gredi algoritma. Gredi algoritma adalah algoritma yang menyelesaikan masalah dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap langkah yang dihadapi. Pilihan terbaik tersebut ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan yang diambil pada setiap langkah tersebut sebagai lokal optimum, yaitu solusi terbaik pada ruang lingkup langkah tersebut. Tujuan akhir dari gredi algoritma adalah mencapai global optimum, yaitu solusi terbaik secara keseluruhan. Namun, gredi algoritma tidak menekankan evaluasi terhadap semua kemungkinan solusi yang ada. Oleh karena itu, meskipun algoritma ini sering menghasilkan solusi yang cepat dan efisiensi, tidak ada jaminan bahwa solusi yang dihasilkan selalu merupakan solusi optimal yang untuk semua jenis permasalahan. Konsep dasar dari gredi algoritma. Konsep dasar dari gredi algoritma berpegang pada prinsip ambil yang paling menguntungkan sekarang. Algoritma ini tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil dan tidak melihat kemungkinan solusi di masa depan. Setiap keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Keputusan yang telah diambil bersifat final dan tidak dapat diubah kembali. Hal ini menyebabkan gredi algoritma tidak menggunakan teknik backtracking atau pencarian ulang. Konsep ini menjadikan gredi sangat sederhana dan cepat, tetapi juga mengandung resiko, karena keputusan lokal yang terlihat terbaik belum tentu menghasilkan solusi global yang optimal. Karakteristik dari gredi algoritma. Agar gredi algoritma dapat menghasilkan solusi optimal, suatu permasalahan umum harus memenuhi dua kriteria utama. Kriteria pertama adalah gredi choice property, yaitu solusi optimal dapat diperoleh dengan memilih solusi terbaik pada setiap langkah tanpa harus mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya. Nah, untuk karakteristik kedua adalah optimal source curve, yaitu solusi optimal dari suatu masalah dapat dibangun dari solusi optimal submasalah. Jika suatu permasalahan tidak memiliki kedua karakteristik ini, maka penerapan gredi algoritma berpotensi menghasilkan solusi yang tidak optimal. Oleh karena itu, analisis karakteristik masalah sangat penting sebelum menggunakan gredi. Cara kerja dari gredi algoritma dimulai dengan mengidentifikasi suatu kandidat solusi yang mungkin. Setelah itu, ditentukan kriteria tertentu untuk memilih kandidat yang dianggap paling menguntungkan kandidat terbaik. Tersebut kemudian dimasukkan ke dalam solusi. Proses ini dilakukan secara berulang dengan memperbarui kondisi masalah hingga solusi akhir terbentuk. Karena gredi algoritma tidak melakukan pencarian ulang atau evaluasi terhadap seluruh kemungkinan, solusi alur kerjanya relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, kesederhanaan ini harus diimbangi dengan analisis yang tepat agar solusi dihasilkan tetap optimal. Contoh dari gredi adalah coin change. Dapat dilihat dari sini, masalah coin change merupakan salah satu contoh klasik penerapan gredi algoritma.
Tujuan dari masalah ini adalah membentuk suatu nilai tertentu menggunakan jumlah koin yang sedikit mungkin. Strategi greedy yang digunakan adalah memilih koin dengan nilai terbesar yang tidak melebihi nilai sisa nilai yang harus dibentuk. Sebagai contoh, jika tersedia koin dengan nilai 100, 50, 20, dan 10 dan ingin membentuk nilai 180, maka algoritma greedy akan memilih koin 100 terlebih dahulu. Kemudian memilih koin 50, dilanjutkan dengan memilih koin 20, dan yang terakhir adalah koin 10. Pada kasus ini, greedy algoritma berhasil menghasilkan solusi optimal, namun perlu diperhatikan bahwa pada sistem koin tertentu, strategi greedy bisa gagal dan menghasilkan jumlah koin yang lebih banyak dibandingkan solusi optimal. Activity selection problem adalah permasalahan memilih sebanyak mungkin aktivitas yang saling bertabrakan waktu. Setiap aktivitas memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Strategi greedy yang digunakan pada masalah ini adalah memilih aktivitas dengan waktu selesai paling awal. Alasan dibalik strategi ini adalah aktivitas yang diselesaikan lebih cepat akan memberikan lebih banyak ruang untuk memilih aktivitas selanjutnya. Dengan menerapkan strategi tersebut, greedy algoritma terbukti dapat menghasilkan solusi optimal yang sering digunakan sebagai contoh ideal keberhasilan greedy. Penerapan greedy di algoritma. Greedy algoritma tidak hanya digunakan pada contoh sederhana, tetapi juga diterapkan pada berbagai algoritma penting dalam ilmu komputer. Contohnya adalah rational knappash yang bertujuan memaksimalkan nilai barang dengan kapasitas terbatas. Selain itu, greedy algoritma digunakan untuk the Jack-Track algoritma untuk mencari jarak terpendek pada graf berbobot non-negatif. Selanjutnya ada prim dan kruskal untuk menentukan minimum spanning tree, serta human coding dalam proses kompresi data. Penerapan tersebut bertujuan menunjukkan bahwa greedy algoritma memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia komunikasi modern. Kelebihan dan kekurangan greedy algoritma. Kelebihannya, yang pertama, implementasi sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, waktu eksekusi relatif cepat. Dan yang ketiga, efisien untuk data berukuran besar. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama ada tidak selalu menghasilkan solusi optimal, sangat bergantung pada strategi greedy yang dipilih. Tidak cocok untuk semua permasalahan optimasi. Nah, untuk kesimpulannya, greedy algoritma merupakan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap langkah berdasarkan kondisi saat ini. Algoritma ini memiliki kelebihan utama berupa kesederhanaan, kemudahan implementasi, dan efisiensi waktu. Namun, demikian, greedy algoritma tidak selalu menghasilkan solusi optimal untuk semua jenis permasalahan. Oleh karena itu, penggunaan harus disertai dengan pemahaman yang baik mengenai karakteristik masalah dan strategi greedy yang digunakan. Pemahaman greedy algoritma menjadi pondasi penting dalam penjelasan algoritma lanjutan seperti dynamic programming dan algoritma graph. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.